Kalau kau hasilin silver, kau dapat 70.000 dibayar perusahaan. Kalau kau hasilkan gold, perusahaan bayar kamu 105.000. Oke, kalau kamu ngasilin platinum, maka 181-150. Kenapa platinum besar? Karena omset yang kamu kasih ke perusahaan besar. Karena kan harga silver kan cuma 550 ribuan. Oke, kalau gold kan sekitar 1,2 jutaan. Kalau platinum 3,2 jutaan. Artinya kamu ngasih ke perusahaan omset 3 jutaan lebih, maka kamu dibayarnya lebih besar. Tapi pada intinya bonus ini besarnya adalah 17,5% dari omset ini, dan omset ini. Maka ini bonusnya. Makanya bonusnya beda-beda. Misalnya kamu ngundang teman, ngasilin omset silver, kamu dapat cuma 70.000. Tiba-tiba lihat bonus dia, apa kompalkan satu? Video berapa paket omset yang kau hasilin? Ciko atau dia? Kau berapa? Siko juga, sama-sama Siko, tapi beda paket. Lalu Siko ngambil satu baju, Siko ngambil sekodi, Siko selusin, Siko masuk ngambil sekodi, beda lah duitnya pasti. Jelas? Ngomong ya. Jadi bonus itu besar kecil tergantung omset yang dihasilkan. Jadi jangan terkejut, kenapa hari ini belum ada bonus? Ya, karena kau udah ngasih apa ke perusahaan. Pertanyaannya perusahaan mau ngasih apa ke kau? Oke, ngomong ya. Kenapa Wandi bisa dapat bonus silver, gold, platinum? Karena prospek atau promosi atau mengundang. Jadi dasar dari dapat bonus itu adalah prospek atau ngundang atau cerita, apalagi bahasanya, atau promosi. Tanpa prospek, tanpa promosi, tanpa cerita, nyambung ya? Maka nggak mungkin ada omset. Ya, tapi kan belum tentu orang gabung, betul. Makanya dalam prospek pertindak itu pasti ada dua pilihan, antara orang gabung atau ini bisnis biasa, nggak usah aneh. Oh, ada ditolaknya kayak laki tapi sering nolak uang. Beli jilbab tidak jadi, pernah ada? Beli baju tidak jadi, pernah ada? Lah cekot masuk keranjang tidak jadi di ini, pernah ada? Masuk keranjang terus tidak pernah dicekot-cekot, pernah ada? Itu kan PHP namanya. Ada tak? Kita macam itu kan? Pertanyaannya, tokonya marah tak? Ya, tinggal cari orang yang lain. Tapi dari penolakan ini kita belajar. Inilah fungsi buat dapat ilmu, pengalaman. Nyambung nggak? Di sini dari penolakan. Jadi kita perlu ditolak. Kenapa? Biar kita belajar. Kapan kau doa sama Tuhan? Yang paling dalam. Kapan kau pernah doa sama Tuhan tapi paling dalam doanya? Ketika apa? Ada masalah. Ya benar. Ya benar. Maksud aku adalah ketika keadaan seperti apa? Hah? Jadi paling enak itu adalah kenapa Tuhan kasih penolakan ke kita? Jadi kita sadar diri. Kalau kita nggak ada apa-apanya. Penting itu deh, ditolak itu penting. Kamu nggak? Berdoa sama Tuhan, ya Allah, aku hidup aku sarun ya. Betul nggak? Kapan? Pas sedih. Kalau Tuhan kasih kita gabung terus, atau kasih kita setiap kau undang gabung, orang gabung, kau udah akan bersyukur. Kau nggak akan ingat bahwa oh ini rezeki dari Tuhan. Pasti kau anggap karena aku yang hebat, muncul atau sombong. Makanya harus ada diri kita nih dijatuhin orang. Biar apa? Biar kita sadar. Tapi tinggal bagaimana cara kita mengelola ditolak itu rasa sakit. Ada orang kena rasa sakit diputusi pacar. Wah, nangis 7 hari 7 malam tuh. Gitu. Nah, ada yang langsung cari pacar baru. Si Siva Haju. Langsung pacaran sama L. Anak kuliah namanya L juga. LZ. Anak saya gitu. Wow, ya benar. Anak saya itu namanya L. Nyambung nggak? Gitu. Jadi tinggal bagaimana cara kita mengelola rasa sakit.
Pertanyaannya, ketika kamu ditolak terus kamu ngeluh, apa manfaatnya? Nggak ada. Yang ada kamu makin sakit hati. Betul nggak? Kau lihat tuh terus foto mantan kau, benci aku sama kau, benci dia tuh, apa enggak? Tapi kalau move on gimana? Enak nggak? Ringan nggak otak? Mati rasa mantan, betul? Nah, jadi ketika ditolak, udah, jangan dikeluhin. Cari pacar baru, ya enggak? Jelas nggak? Nah, jadi simpel hidup ini. Yang jadi masalah tuh apa? Pas kau ditolak, kenapa ya? Kok ini begitu sulit dalam hidup aku? Wah, langsung dramatis. Pas keluar nonton Korea, ya Allah sama dia nasibnya. Nah, jadi ke bawah-bawah sampai ke sana. Harusnya ketika ditolak, belajar. Kenapa ya aku ditolak? Biar apa? Biar besok prospek lagi. Bisa jadi nggak posting lagi besok? Bisa. Coba kalau ngeluh, mau nggak prospek lagi? Nggak mau nggak promosi lagi? Nggak akan mau. Tapi kalau kitanya nothing tulus, ridho, sudahlah, besok prospek lah. Ya, maka kalau kita menerima keadaan, ya udah, maka besok kita akan lebih ringan menjalani hidup. Tapi kalau kita pikirin, kan member baru kayak gitu biasanya, ditolak sekali, sepertinya Melia bukan jalan hidup aku. Ya salah. Tidak pernah puitis jadi puitis budak itu. Kenapa? Ya kan tidak tahu proses. Hidup itu deh, pasti ada dua ini. Cek aja hidup kamu. Apakah hidup kamu dari kecil sampai sekarang senang terus? Terkadang wong kayu masih ada sedihnya. Dok, Aura selama hidup senang terus? Pernah nangis? Pernah senang? Pernah ketawa? Pernah marah? Itu hidup. Jadi kalau hidup itu gak bisa kita hanya menerima satu. Kita harus siap dengan segala hal yang terjadi. Karena kita masih di dunia. Nah, kalau sudah di surga, maka lo betul ya. Tapi kalau masih di dunia, kita harus diterima dua hal ini. Sebenarnya, kalau kamu terima penolakan itu dengan ringan, mau nggak besok prospek lagi? Kalau prospek lagi, bisa dapat omset lagi? Bisa dapat bonus lagi? Nah, ini yang lama-lama nih, Firman semuanya nih, Abul nih. Kan kamu pernah dapat bonus, oke? Karena apa? Karena ngasih dapat omset. Karena prospek. Kenapa kamu udah prospeknya banyak? Kan kamu udah tahu penyebab omset adalah prospek. Terus kenapa udah mau prospek tiap hari? Ayo. Ayo coba. Kan kamu udah tahu penyebab bonus adalah beromset. Omset dari prospek. Terus kenapa kamu udah gak prospek tiap hari? Padahal kalau prospek tiap hari apa? Bonus bisa tiap hari. Emang nggak mau bonus tiap hari? Terus kenapa nggak mau prospek? Pengen bonus tiap hari deh. Ini deh dasarnya. Mereka udah bener dah. Ada dah yang tiba-tiba orang datang sini ketok pintu gabung. Mereka Melia ya? Gabung aku 7 paket ada? Nggak bisa. Ada dah di jidat kamu tulisan saya member Melia? Ada? Nggak ada. Jadi orang tuh nggak akan tahu Aura ini member Melia kalau Aura tidak ceritakan Melia ini ke orang. Tapi benar dalam menceritakan siap-siap dua hal, ditolak terima. Ya ditolak belajar. Kenapa kau ditolak? Mungkin kau marah-marah, kau galak. Iyo, udah galak sudah. Ya mana kau nggak galak? Berarti kan salah cara. Berarti belajarlah. Dan juga kita nggak bisa memaksakan semua orang untuk gabung, nggak bisa. Karena pola pikir orang beda-beda. Ada orang yang manjur. Benar nggak? Ada orang yang takut. Benar? Ada orang yang mentalnya memang mental miskin. Ada. Memang mentalnya tukang parkir. Nggak ada masalah. Kita perlu loh orang-orang yang nolak. Pertanyaannya, siapa yang jadi supir kau kalau kau punya mobil lagi? Kalau bukan dia. Coba misalnya semua orang gabung Melia, terus siapa yang juga parkir? Jadi pegawai Indomaret? Coba kau bayangin. Kalau pegawai Indomaret bukan Melia. Nggak akan di situ, dia di sini. Pas kita nak bayar mana? Mbak, coba bayangin. Jadi memang ada porsinya masing-masing. Jangan diganggu. Porsi kita jadi member Melia, porsi yang lain mungkin ada yang lain-lain. Tapi mereka harus tahu bahwa ini Melia bagus.
Soal dia mau gabung atau tidak serah dia, itu urusan masing-masing. Ada yang pengen kuliah sendiri, ada yang emang nggak mau, malas, nggak mau, ada. Kita nggak bisa paksa deh. Tapi tugas kita menginformasikan, dan kamu harus tahu yang kita informasikan ini kebaikan. Yang namanya kebaikan gak ada pahala. Artinya orang mau ambil atau tidak, tetap pahala buat kau. Sholat yuk, AGB lah kan, bagian tetap satu nilai pahala. Aku udah rugi sekali. Si sholat udah tidak kan, AGB dulu, itu tetap satu nilai pahala. Jelas? Mail ini ringan sekali. Bener gak? Gini baik kan kamu tiap hari? Yang jadi masalah apa? Kamu tidak prospek. Akibatnya apa? Tidak beromset. Akibatnya apa? Tidak berbonus. Coba kamu prospek tiap hari. Apa yang membuat kamu tidak mau prospek? Itu ditolak, dihina, gagal, kepala pening, kepala puyeng. Inilah penyebab kamu. Inilah perlu yang namanya EQ, emotional quotient, kemampuan mengolah emosi. Penting. Makanya kenapa kami ada seri, ada training, ada kumpul kayak gini, buat memperbaiki EQ kamu. Karena EQ ini butuh ilmu, butuh pemahaman. Misalnya ya, aku ngomong tadi, penolakan tuh hal biasa. Kamu pernah nolak? Oh iya. Padahal sebelumnya ada pikiran itu. Itu akan memperbaiki EQ kamu, emosional kamu. Jadi pada saat nanti kamu ditolak, kamu udah terpikir omongan aku tadi. Ya, sebaik-baik ditolak. Kenapa? Karena sudah berilmu. Maka penting teman-teman harus merapat, sharing, kumpul, ngobrol. Penting. Kenapa? Buat ningkatin EQ kamu. Karena kalau EQ-nya udah bagus, ya ini gak akan jadi masalah. Pas ditolak, biasa aja. Ya enggak? Lah, aku masih tidak tolak. Masih dipikirin. Apa ya pikirinnya? Nah, kalau kok bedanya apa? Dipikirin nih. Apa lah yo, saronian yo. Coba. Ujungnya apa? Besok udah mau prospek lagi. Kalau aku beda nih. Ditolak hari ini, prospek 5 ikut lagi. Kamu nggak? Tambah ditolak, makin panas. Makanya bisa berefek ke bonus setiap hari. Karena prospeknya banyak. Jelas? Bu? Jadi sederhana sekali Melia ini. Yang penting jangan pernah berhenti ini. Semakin banyak ini, semakin banyak ini. Kalau ini banyak, otomatis bonus banyak. Bonus banyak, berarti apa yang terjadi? Impian terwujud. Pertanyaanku, pengen nggak kamu tuh impian punya handphone baru, punya laptop baru, punya mobil baru, punya apa lagi? Rumah baru, apa lagi? Istri baru, apa lagi? Haji baru, itu lagi. Umroh baru, jalan-jalan baru, coba. Yang baru-baru beli lagi. Ini bisa tercipta kalau ininya besar. Ini besar kalau ini besar. Tanpa ini, nggak akan ada ini deh. Oke, jadi tahu cara bikin kaya di Melia. Apa deh rumus kaya berarti? Itu lemaknya sedap. Baru udah ngomong itu. Dia rumus kaya gimana deh? Mana? Tiap hari kau lakuin. Semakin banyak kau prospek, tinggal kau belajar kan, baik pengalaman. Salah belajar, salah udah gitu-gitu aja terus. Namanya juga orang baru mulai, baru berjalan deh, wajar nyampa, berdiri lagi, nyampa, ya sudah. Kalau udah belajar lagi duduklah situ. Gitu. Dan Tuhan pun mengajarkan kita dari kecil by proses. Ada nggak bayi baru lahir lari? Kenapa tidak Tuhan langsung cipta langsung begawe be? Lahir nih, langsung begawe, langsung masuk kantor. Kenapa nak Tuhan ciptain bayi duduk dulu, duduk apa ngerangkak dulu? Ini dulu bukan ngerangkak dulu apa tuh? Tunggu, tunggu gitu apa? Pada masuk itu, terus tuh ngerangkak, duduk. Kenapa harus kayak gitu Tuhan ajarin kita? Karena Tuhan pengen lihatin sama kita adalah ini proses, hidup tuh proses. Sebenarnya enak kita nih.
Udah diajarkan soal by process itu. Ya, kitanya aja mau instan, jadi main judi online. Kayo Ida miskin dia. Kenapa? Karena terlalu dijanjikan untuk kaya. Melia nggak ada. Melia itu semuanya berproses semua. Makanya kenapa impian susah terwujud? Pasti kata ini kata pasti kata ini. Prospek sehari satu, udah selesai lah ini tidak mungkin lah. Gimana logikanya deh? Nggak masuk. Gitu. Berarti ini harus banyak benar tiap hari. Makanya kita di Melia bangun duplikat. Bangun duplikasi. Apa fungsi duplikasi? Kenapa Mei harus punya tim A sama B? Apa fungsi A sama B buat kamu? Biar A ini punya tim prospeknya banyak, B punya tim, sehingga kau dan tim kau menghasilkan prospek yang banyak sehingga bonus kau besar sehingga impian kau gitu. Itulah fungsi kita kenapa kita harus punya tim. Kenapa? Karena kalau prospek sendirian sehari 10 meninggal. Jauh nggak? Tapi kalau kita punya tim 10 orang masing-masing satu lebih ringan ya. Maka kamu harus punya tim secepat mungkin. Itulah enaknya Melia. Kalau jadi afiliator kok Shopee, dewe andek mati lah sana. Aku denger wong Shopee itu diulang-ulang. Keranjang 45, keranjang 45, keranjang diulang sepanjangan. Jadi aku tuh sambil kadang-kadang juga tuh tahu aku. Kan udah ditanya gitu tadi. Tanyanya lagi, tapi diulangnya lagi deh. Omong dulu, baik berjam-jam deh. Pertanyaan aku adalah, dia bangun duplikasi nggak dewean dia deh. Pas suaranya lagi habis kan langsung dapat jualan dia tuh. Kalau di Melia, kalau kita udah punya tim suara habis kan masih ada tim bergerak. Itu enaknya di sini. Karena yang kita bangun adalah masa depan. Oke, jadi simpel sekali Melia. Cuma perbanyak jumlah prospek. Kalau prospek banyak sudah. Kak, kalau aku udah ada kawan kak, tetap ke base camp dah kak, tetap ke base camp. Kenapa kak? Kan aku udah ada kawan ke base camp. Bro, datang ke base camp itu justru untuk nambahin semangat Anda. Dengan Anda datang ke base camp, ketemu sama yang undang, kau lihat yang undang, kau merapat, kau belajar lagi, kau dapat ilmu lagi, kau dapat semangat lagi, kau dapat pengalaman baru lagi, kau ikut acara lagi. Ya, kamu tahu tak sebenarnya, nih, ini ilmu mahal nih. Ketika kau lagi acara, kau kasih undangan. Lah undang tapi kawan kau udah datang misalnya. Melo acara duduk manis. Jujur, susah duduk tuh. Duduk manis kayak gini nih. Ini pun susah. Apalagi om prospek main handphone enggak boleh. Undang ngelakate. Nah, buang waktu itu. Orang ngomongin buang waktu, salah. Justru disitulah karakter kau dibentuk. Coba enggak? Ketika kau duduk di om prospek, apa yang kau dapat? Pertama tentu ilmu. Tentang presentasi. Semakin banyak kau dengar, semakin cepat kau paham, betul? Tiap hari kau dengar lagi, makin lama makin paham ilmu Melia. Yang kedua, karakter kau terbentuk deh. Nyawa gak? Allah, pantat aku pegel. Nyawa gak? Tapi tidak boleh bergerak nih. Itu tuh merubah karakter kita yang awalnya karakter kita udah bertahan, jadi mau udah mau betah. Lama kelama jadi biasa. Kalau sudah biasa enak tuh. Kalau sudah biasa terdidik deh. Nah, kalau sudah terdidik enak banget. Kenapa? Karena kau akan mudah diarahkan. Yang buat orang sukses lamanya apa? Contoh aku mau cek. Ini prospek. Karena prospek itu bla 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 baru mau jalanin. Kenapa? Karena karakternya belum mau terpimpin. Kalau mau terpimpin gampang deh. Mei tinggal nanya sama Apul. Paham enggak? Kak, apa yang harus aku lakuin? Kata Abul, prospek, siap. Udah selesai. Tapi masalahnya Mei bukan kayak gitu karakternya. Nah, makanya Melia ini membentuk diri kita sehingga kita ini punya jiwa terpimpin, siap untuk menjadi, siap terpimpin dan siap menjadi pemimpin. Jadi duduk manis, dengerin. Kayak sekarang, lagi duduk manis. Nanti tiba saatnya Mei yang depan sini. Karena kau mencontohkan seperti ini, nanti tim kau pun akan sama seperti kau duduk di situ. Rapi duduknya sama cak kau, bersila sama cak kau. Kenapa? Karena kau yang mencontohkan. Jadi karakter yang kau bangun itu justru untuk membangun duplikat-duplikat di bawah kau. Jadi nanti tim-tim kau sama cak kau galau. Tapi kalau kau prospek ngerokok, tim kau ngerokok galau kau prospek. Bawa asap galau. Emang nggak? Jadi sebenarnya ini pendidikan. Mei nggak pernah di rumah. Aku udah pernah kak duduk macam ini, bisa kata Mei. Tiba-tiba di sini cak ini.
Nah itu perubahan karakter. Aku udah pernah datang dari uang ceramah, ini sih dengar uang ceramah terus, coba itu karakter. Karena mele itu harus kayak gitu. Bagaimana kau mau jadi pemimpin nih kalau kau tidak galak dipimpin? Kan pemimpin itu kan belajar dulu. Apa ada orang pemimpin langsung jadi pemimpin? Enggak, harus belajar dulu. Kecuali dia anak presiden. Aduh ya Allah. Maaf ya. Nyambung? Paham ya? Jadi saya pengen ajarin ke baru-baru. Sukses Melia ini sangat sederhana. Yaitu pros dan jaga keyakinan kau untuk terus melakukan prospek. Nah, konsisten aja tiap hari prospek. Yang itu lain pasti, tidak mungkin enggak. Ini pasti tercapai. Yang jadi masalah apa? Hari ini prospek, besok udah libur. Besoknya libur lagi 3 hari, hilang lagi dari base camp, muncul lagi 3 hari lagi, hilang lagi dari base camp seminggu, muncul lagi sehari. Pertanyaannya prospek. Oke, sekarang udah apa-apa udah ke base camp. Berarti ilmu udah dapat, semangat baru nggak dapat. Tapi kok prospek tidak di rumah? Tidak juga, udah. Tapi kok udah kamu ngapain? Ini bukan investasi. Ini bukan tiba-tiba tahun depan kok duitnya banyak, enggak. Ini bisnis yang harus kau hasilkan omset dulu untuk dapat komisi atau bonus. Dan kamu sudah buktikan semua, dapat bonus karena ngasilin omset, dapat bonus karena ngasilin omset. Kenapa masih malas prospek? Padahal enak prospek, bisa dapat bonus. Lama ada prospek, lama bisa dapat bonus. Kenapa tidak mau prospek? Lama ada bonus deh, macam belanja, macam cekot. Coba kalau kata bonus, gak baca apa-apa. Ini mak punya bonus beda deh. Nyambung? Oh, enak punya bonus lah. Enak punya bonus 1 juta atau punya bonus 100.000? 1 juta. Berarti harus prospeknya banyak kan gitu. Simpel ada. Gitu. Kamu, jadi kalau kamu nanya Mei, kak gimana kiat sukses? Saya tidak pernah berhenti prospek, titik. Dah. Itu doang, nomor 1. Saya tidak pernah berhenti prospek. Sampai sekarang. Rumus gagal? Gak usah prospek. Gak usah cerita, gak usah prospek, gak usah promosi. Pasti gagal. Nah, kamu pengen yang mana? Sukses. Ya udah, berarti prospek. Mau apa? Memang tugas kita itu. Pengen digaji di kantor, harus kerja. Kapan? Setiap hari. Tiap hari, kan gitu rumusnya. Nggak mau digaji? Nggak usah kerja. Nggak usah masuk kantor. Simple nggak hidup ini? Iya, nggak ribet kok Melia nih. Datang ke base camp, nyari semangat. Nggak apa-apa, datang ke base camp, nyari semangat nggak ada masalah. Nggak rugi kok datang base camp ini. Ya mau datang base camp gratis, ada yang lagi parkir depan. Apakah sawah lagi parkir, tidak kan? Enggak. Paling mandi depan kali duduk. Aku jingo tuh, aku juga parkir pada sekarang kan, gitu loh. Nah, jadi kalau di sini kan nggak ada rugi-ruginya. Kita udah ada undangan, cari semangat, cari ilmu, bikin karakter dewe, bantu yang lain. Mei tidak ngundang Mei, tapi orang ngundang. Gara-gara Mei hadir, Mei semangat, kawan Aura gabung. Gara-gara Mei bantu semangat di situ. Mei cari semangat, Mei bantu semangat di situ. Ujung-ujungnya Mei dapat, Aura besok dapat bonus. Ada nggak kerja kau di situ? Ada, Mei. Gara-gara kau bantu acara, dia dapat duit, dia bisa makan, akibat kerja dari kau juga, bantuan dari kau juga. Pahala dapat kau, Mei. Itu kan enak. Dan enak Emilia perlu nggak prospek to the base camp? Bisa di mana? Di mana saja. Bisa online, bisa di offline. Kalau mau ada kayu di Emilia, jadi PNS. Tidak datang ke kantor ngabsen itu jari. Tidak baca dapat gaji kamu. Dipotong gaji. Tidak mungkin kan jempol dipotong bawa dulu kan. Melia lucu kadang-kadang. Tidak pernah datang ke acara, tapi prospek di rumah. Tentu dapat bonus. Tapi kita butuh lingkungan deh. Jadi nggak bisa kamu sendirian di rumah tuh nggak bisa. Kita butuh kawan. Karena kan kadang-kadang kita anak muda ini kan masih males. Harus punya impian besar. Oke? Jadi kakak pengen sederhana, kakak simpulin ya. Kakak pengen sederhanain ke kamu yang baru-baru. Melia ini sangat sederhana. Cukup perbanyak prospek. Kalau salah belajar. Sampai kapan? Sampai kau bisa ngasilin omset, berbonus dan capai impian. Sampai kapan? Sampai kapan? Udah itu aja. Sampai impianku sudah terwujud. Kalau kau nggak berhentilah. Udah, nggak ada yang lain. Kalau ada basecamp ada training, ikut berapa training? Emotional question buat nambahin kemampuan emosi Anda. Biar emosi Anda gampang
Ini bisnis penipuan. Hah? Itu kalau orang IQ-nya rendah, emosionalnya rendah, iya penipuan, padahal udah mau bonus. Itu rendah sekali emosinya. Jelas ya? Kalau kau punya ilmu, emosinya, ini penipuan, pala kau penipuan. Kenapa? Emosi kau udah bagus. Member baru tuh emosinya kayak gini. Makanya dia butuh ilmu, biar apa? Biar emosinya stabil. Makanya member baru kalau sering merapat, emosinya stabil. Tapi kalau jarang merapat, lihatlah. Bener gak? Coba cek member-member kamu yang jarang merapat. Susah kak, gak tahu kak, pecahnya manajemen harapan hidup aku lagi kak. Wah, lebay pokoknya. Kenapa? Karena emosinya tuh labil. Ilmunya gak ada, sering kena penolakan, gak stabil. Tapi kalau ilmunya banyak, penolakan banyak, gak ada masalah. Kenapa? Ya stabil aja gitu. Karena emosinya udah bagus. Oke, nanti tanggal 11 ada training, ada sharing di sini. Udah daftar semua ya? Ya, nanti ajak lagi tim Anda. Jadi kalau nanti Mei udah punya tim, timnya bawa lagi ke sini Mei. Sebanyak mungkin Mei. Biar apa? Biar dolen kau emosinya bagus semua. Kalau emosinya bagus semua, prospektus enggak? Kalau prospektus Mei, beromset enggak kau? Berbonus enggak kau? Bisa capai impian. Jadi sangat sim. Oke, itu ya. Semoga bermanfaat ya untuk kedepannya teman-teman ya. Mau maghrib ya? Padahal silakan.